Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu Dinul Islam. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Safikri. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul dengan Generasi Sandwich. Kajian ini bersumber dari jurnal yang berjudul Permasalahan Psikologis pada Generasi Sandwich, halaman 167. Generasi Sandwich merupakan wujud dari adanya beban pengasuhan yang diperoleh dari konflik peran yang menumpuk dengan tuntutan yang muncul dari kedua sisi pada saat yang bersamaan yang menjadi tantangan mereka, sehingga mengalami tekanan secara emosional dan psikologis. Aktivitas pengasuhan dan pemberian dukungan finansial merupakan kegiatan yang perlu banyak penyesuaian dan adaptasi dalam rutinitas sehari-hari, membuat pengalaman pengasuhan menjadi situasi yang menimbulkan tekanan dalam keseharian. Generasi sandwich ini banyak terjadi di negara berkembang, sebab pola pikir negara berkembang selalu mendorong untuk hidup dalam kenaungan keluarga. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat negara berkembang masih hidup dengan kakek dan nenek buyutnya dalam satu atap. Generasi ini seolah menjadi generasi yang mempertahankan kemiskinan yang menetap dalam kelas menengah atau bahkan kelas bawah dalam kelas ekonomi, karena ia yang harus memenuhi kebutuhan hidup. Para generasi sandwich adalah generasi yang selalu menyampingkan keinginan dan cita-cita untuk berkelangsungan hidup keluarga mereka, karena ia berusaha memenuhi dan mewujudkan kebahagiaan orang tua dan keluarganya. Generasi ini terjadi sebab ketidakproduktifan orang tuanya dalam memberi nafkah. Namun, ada beberapa dari mereka mengaku bahwa menjadi generasi sandwich murni menjadi pilihannya, sebab mereka berinisiatif untuk mengurangi beban orang tua. Hal ini juga landasi oleh adanya perbedaan mengenai aspek kehidupan yang menjadi latar belakang dalam proses pembentukan perilaku, sikap, gaya hidup, dan tatanan menjalin relasi baik secara konteks individu maupun dalam konteks bermasyarakat bagi generasi sandwich ini. Generasi sandwich sebuah istilah yang semakin dikenal dalam konteks masyarakat modern. Tidak, ini bukan tentang sepotong roti dan isinya, melainkan tentang generasi yang merasakan tekanan dari dua arah yang berlawanan, yaitu merawat orang tua di satu sisi, sementara juga mengasuh anak-anak di sisi lainnya. Sebagai generasi sandwich, kita berada di tengah-tengah tantangan yang unik. Di satu sisi, kita dihadapkan pada tuntutan dan tanggung jawab untuk merawat orang tua kita yang semakin memerlukan bantuan karena usia mereka yang lanjut. Di sisi lain, kita juga bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita dengan baik, memberi mereka perhatian, bimbingan, dan cinta yang mereka butuhkan. Namun, apa yang membuat generasi ini begitu istimewa adalah bahwa kita harus menyeimbangkan kedua peran ini tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Kita harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kekeluargaan, dan merawat orang tua. Sementara juga mencari waktu untuk diri sendiri agar tetap sehat secara fisik dan mental. Tidak dapat dipungkiri
bahwa menjadi bagian generasi sandwich membawa sejumlah stres dan tekanan yang signifikan. Kita mungkin merasa terbagi antara berbagai peran yang kita emban, merasa bersalah karena tidak dapat memberikan cukup perhatian kepada setiap tanggung jawab. Namun, di tengah-tengah semua ini, penting untuk kita ingat bahwa kita tidak sendirian. Ada beberapa langkah praktis yang dapat kita ambil untuk membantu mengelola peran ganda kita sebagai generasi sandwich. Pertama, komunikasi terbuka dan jalur dengan keluarga sangatlah penting. Berbicaralah dengan pasangan, anak-anak, dan orang tua tentang perasaan dan kebutuhan kita. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kita merasa terlalu terbebani. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya dan dukungan yang tersedia. Misalnya, carilah program bantuan kesehatan atau jasa perawatan untuk orang tua yang mungkin membutuhkannya, melibatkan anak-anak dalam merawat kakek nenek mereka, memberi mereka pelajaran tentang nilai-nilai empati dan tanggung jawab. Yang ketiga, jangan lupakan diri sendiri. Merawat diri sendiri bukanlah tanda egoisme, melainkan suatu keharusan. Ambillah waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat kita bahagia dan menenangkan pikiran, seperti berolahraga, meditasi, atau sekedar bersantai dengan hobi kesukaan. Yang terakhir, tetaplah fleksibel. Kita mungkin memiliki rencana yang matang, tetapi kehidupan seringkali tidak sesuai dengan skenario yang kita buat. Jadi, belajarlah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul. Dalam menutup ceramah ini, marilah kita merenungkan bahwa menjadi bagian dari generasi sandwich bukanlah suatu beban, melainkan suatu keberkahan. Ini adalah kesempatan untuk mendemonstrasikan cinta, pengorbanan, dan ketahanan yang luar biasa. Dengan memperkuat ikatan keluarga, kita dapat melalui tantangan ini bersama-sama dengan penuh kekuatan dan kasih sayang. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.